Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman siswa SMK Negeri 5 Bekasi? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh kali ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari saat ini dapat bermanfaat, terutama buat kalian ke depannya. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke. Kita minggu lalu sudah membahas tentang tag multimedia ya. Tentunya sangat seru. Kalian sudah mengetahui apa itu gambar, audio, dan video. Kali ini kita akan membahas tentang hyperlink. Hyperlink ini merupakan suatu komponen yang sering digunakan pada suatu halaman website. Karena untuk berpindah dari halaman satu ke halaman lain, tentunya membutuhkan hyperlink. Oke. Nah, itu yang tadi saya bilang ya. Hyperlink itu dikatakan hypertext. Website itu dikatakan hypertext apabila terdapat hyperlink. Nah, seperti definisi dari HTML itu kan merupakan hypertext markup language. Jadi, kalau misalnya dia udah hyperlink itu bisa dikatakan hypertext. Nah, di hyperlink ini bisa ada dua pilihan nih. Kalau misalnya kita memencet atau menekan halaman yang ada hyperlinknya, kita bisa berpindah dari suatu halaman ke halaman lain. Atau yang satu lagi, kita hanya berubah tata letaknya saja. Misalnya kita tadinya di atas, kita pencet jadi ke bawah. Jadi seperti itu. Nah, ini hyperlink ini menggunakan tag A atau biasa disebut dengan akor atau jangkar. Jangkar ini kan kalau misalnya kita lihat di kehidupan nyata, itu fungsinya itu untuk mengait. Jadi nanti antara link satu dengan link yang lainnya saling ada kaitannya. Jadi tidak berpisah-pisah atau tidak sendiri-sendiri. Di sini ada contohnya. Contohnya kita menggunakan ahref.youtube.com. Itu untuk membuka website YouTube. Nah, di sini ada contoh lagi yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kita memencet hyperlink itu dapat berpindah ke situs web lain. Contohnya, misalnya kita sedang membuka halaman Facebook. Biasanya kan kalau di Facebook itu ada beberapa pilihan. Misalnya kita lanjutkan ke YouTube atau lanjutkan ke Google. Nah, itu fungsinya dari hyperlink ini. Misalnya kita klik, otomatis kita akan masuk ke halaman YouTube itu tersendiri atau ke Google untuk autentifikasi. Oke, ini ada contohnya ya. Yang tadi saya bilang ada http youtube.com, terus https google.com/map, terus ada BKK SMKN 5 Kota Bekasi. Itu contohnya. Terus ini membuat link pada halaman lokal atau biasa disebut dengan kita hanya memencet hyperlink itu untuk berpindah tata letak saja. Misalnya kita mempunyai beberapa konten berita. Tentunya kan kalau berita itu banyak susunan teksnya atau tulisannya. Misalnya kita scroll satu-satu, tentunya itu akan capek ya, istilahnya memakan waktu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan hyperlink, kita tinggal klik saja, maka akan otomatis ke halaman yang dituju, misalnya ke halaman utama yang di atas dan misalnya ke halaman bawah untuk halaman yang ada di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan ada kuis nih. Silahkan kalian siapkan ya dalam doc, ini copy aja beberapa tulisan shortcutnya sedikit. Sekalian kalian isi aja ini, misalnya A titik-titik apa titik-titik buka YouTube. Gampang ya tentunya ya. Terus ini A titik-titik sama apa, terus index.html home. Jadi ini untuk dia bukan berpindah website ya, ini hanya untuk pindah halaman nih atau pindah file index.html. Pasti kalian tahu. Terus ini halaman atas, ini isinya sama semua 3, cuman beda di dalamnya. Kalian tinggal isi aja sesuai kemampuan. Oke. Next, ini adalah contoh dari tadi yang hyperlink di beda halaman, beda file, dan satu lagi
dalam beda layout atau tata letak. Nah, ini misalnya kita punya index.html, dia akan berhubungan dengan link.html. Begitupun sebaliknya, link HTML berhubungan dengan index, table, multimedia, dan sebagainya. Sedangkan yang satu lagi ini ada tanda pagar 148. Jadi fungsinya ini misalnya kita punya ID dalam suatu tag, misalnya kan ID-nya 1. Kalau misalnya kita klik, pasti dia akan ke atas otomatis. Kalau misalnya kita pencet 8, pasti dia akan ke bawah, mengikuti posisi dari ID yang ada. Oke, next. Nah, selain itu, kita biasanya kalau misalnya ingin memencet suatu hyperlink, pasti ada warna-warna gitu kan. Misalnya sebelum dipencet warnanya apa, dan saat dipencet pasti tulisannya berubah. Itu akan lebih menarik lah istilahnya kalau misalnya kita lihat ya. Ini juga bisa nih kita menambahkan tulisan, tapi menggunakan properti CSS. Kalian belum sampai CSS kan, tapi kalau mungkin ada beberapa yang udah bisa, silahkan digunakan aja. Cukup mudah kok, nggak terlalu sulit. Misalnya gini, dalam tag A, akor, dan terdapat link atau li. Jadi warnanya itu misalnya kita pencet menghubungi linknya, warnanya hijau, sedangkan backgroundnya transparan, dekorasinya non. Misalnya kita pencet atau kita tekan, maka akan berubah menjadi warna biru. Di bawahnya mah sama, background color, text decoration sama non. Hover ini buat misalnya kita sebelum ngeklik nih, kita pindahkan kursornya ke link tersebut. Nah, itu akan berubah warnanya menjadi ungu. Nah, setelah aktif pas diklik berubah akan menjadi warna kuning. Seperti itu gambarannya. Nah, selain itu, link itu juga dapat dengan gambar. Jadi misalnya kita menekan gambar, klik, maka akan menuju ke suatu link. Tapi tidak semua gambar itu ada linknya, hanya beberapa yang sudah dimasukkan tag akor itu sendiri atau A itu sendiri baru bisa. Untuk susunannya sepertinya nggak terlalu sulit ya, gampang. Kita cuma menambahkan img saja atau image dalam tag akor. Jadi ref, misalnya kita dalam gambar ini pengen menuju kemana, misalnya ada logo Facebook, kita taruh berarti www.facebook.com atau https facebook.com, terus image-nya gambar Facebook itu sendiri. Jadi pas kita klik akan ke Facebook. Jadi lebih simple, lebih mudah, dan tidak terlalu banyak tulisannya. Nah, ini juga bisa dengan email. Ini biasanya sering banget digunakan. Misalnya kalian sedang pengen unggah CV atau sedang upload sesuatu yang ingin dikirim via email, ini gampang. Jadi kalian tinggal klik saja, misalnya ada tulisan kirim email. Kirim apa? Nah, itu akan menuju ke email kalian tentunya. Dan untuk membuat seperti itu, kalian tinggal menambahkan mail to atau tujuannya kemana. Misalnya ini ada mail to eki@gmail.com. Jadi pas dipencet, maka kita akan mengirimkan email ke Eki. Oke. Nah, ini yang sering juga nih, link dengan button atau tombol. Ini biasanya misalnya kita klik login, maka masuk, atau klik submit, maka akan masuk. Ini tujuannya. Jadi dengan tombol ini kita akan menghubungkan dengan suatu link atau website. Cuman di sini kita menggunakan JavaScript. Sebenarnya nggak pakai JavaScript juga bisa, cuman pakai beberapa properti CSS itu juga bisa sebenarnya, tapi kita pakai yang ini dulu aja ya. Jadi untuk membuat JavaScript misalnya tambahkan button on click. Jadi ketika tombolnya diklik, maka kita akan berpindah ke dokumen yang kita tuju. Oke, ini sini tujuannya ke multimedia.html. Pas diklik pasti dia akan berubah. Nah, sini ada target hyperlink. Jadi target hyperlink ini akan membedakan ya, dimana nanti kalian saat menekan tombol tersebut apakah akan berpindah ke tab baru atau di tab yang itu saja. Misalnya kan sering banget kalau kita putar musik, biasanya di situ aja, jadi ganti musik. Misalnya kita ingin buka lagu, diklik ada ke halaman baru. Itu fungsinya.
Sini kalian bisa lihat ya beberapa fungsi, ada 3 tuh, ada blank, jadi targetnya ke Windows baru, terus ada self atau target ke frame atau Windows yang sama, jadi sama tuh, jadi dia bukanya ngeload sendiri di website tersebut, jadi nggak berpindah tab. Terus ada ke parent atau target ke frame yang lebih atas, satu tingkat dalam Windows yang sama. Terus ada keempat nih, ada top target ke frame yang paling atas, ini kurang rapi nggak apa ya. Target ke frame yang sama paling atas adalah Windows yang sama, bedanya gitu. Oke, bisa dilihat. Wah, ada quiz lagi. Nah, ini juga simpel sebenarnya. Kalau kalian udah tahu jawabannya yang tadi, ref titik-titik ini untuk menambahkan gambar, ref email ini menambahkan email, button location index data ini buat menambahkan button. Oke, sampai situ saja materi kali ini. Kalian bisa mengklik yang tadi linknya ya, itu otomatis ke GitHub yang sudah saya share potongan kodenya, cuman kodenya hanya kode sederhana saja, tidak terlalu kompleks, jadi kalian bisa gunakan kode ini, kalian download dan bisa kalian pelajari. Oke, coba kita lihat downloadannya. Download di WordPress, di download dokumen tadi ya. Coba kita lihat. Nah, tagline kita ekstrak dulu, ekstrak. Nah, ada lagi ekstrak. Dah, kita buka ini di Visual Studio Code, kode apa namanya, kode editor kalian masing-masing ya, buka aja. Nah, ini kayaknya udah dibuka deh. Coba kita lihat hyperlink di link.html. Ini ada beberapa contohnya nih. Ini yang tadi ada simple ya, yang udah kalian download. Jadi ini berpindah file HTML-nya, jadi ke link, index, table, multimedia dan sebagainya. Dan ini untuk berpindah ke halaman ke website lain, contohnya YouTube, Google, BKK, SMK dan sebagainya. Untuk ini perpindahannya pada halamannya, jadi misalnya kita pengen ke atas, berita 1 kita pencet 1, 4 berita 4, 5 ke berita 5 dan sebagainya. Kalau ini untuk mengklik gambar HTML ini, maka akan ke file multimedia. Nah, ini email yang tadi saya jelaskan, dan ini button. Mungkin langsung saja kita contohkan ya. Nah, ini tampilan website sederhananya ya, masih simpel sekali, cuman dia udah bisa diklik-klik gitu. Nah, ini ada hyperlink. Nah, ini ke halaman yang sama ya, jadi dia nggak pindah tab. Yang tadi halamannya sama, dia pakai self tuh. Kalau misalnya ini blank, nah jadi dia pindah tempat. Oke, kalau ini halaman itu sendiri. Nah, BKK SMK 5. Oke, itu dia pakai top. Lalu kita kembalikan. Sekarang kita lihat yang berita nih, misalnya kita berita atas. Nah, berita 1. Scroll lagi, berita tengah. Nah, berita 4. Scroll lagi, berita bawah, berita 8. Itu contoh simpelnya. Dan ini juga ada contoh link dengan gambar. Misalnya kita klik link ini, maka akan menuju ke multimedia.html. Kelihatan deh tuh di bawah. Nah, oke, bisa terlihat udah jalan. Terus ada link dengan email, kita klik maka akan kirim email. Coba. Nah,
kirim ke email tadi tuh, tinggal pencet aja. Terus ini yang tombol button, kita klik, nah kesini lagi. Oke, sama aja ya, simpelnya seperti itu. Oke, mungkin sampai situ saja. Kalian jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang tadi dalam bentuk doc, ntar kirim via komentar di @modo. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau kurang jelas dari penyampaian materi saya, kalian bisa tanyakan saja ya di komentar YouTube atau @modo. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga kalian tetap semangat dan tetap mengikuti tutorial-tutorial yang ada atau penjelasan-penjelasan yang ada, karena nantinya kalau misalnya kalian sudah mengikuti satu-satu akan menjadi suatu website secara keseluruhan. Jadi kalian sudah bisa membuat website kalian masing-masing. Oke, itu saja. Jangan lupa kalian tetap semangat, jaga kesehatan karena wabah seperti ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.